Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai KPU Kota Banjar buka pendaftaran seleksi PPK PPS Pemilu 2024 mulai 20 November 2022. 8 kabupaten kota masih ada kasus PMK pada hewan ternak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar akan membuka pendaftaran seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS untuk pemilu serentak 2024 mulai 20 November 2022 mendatang. Komisioner KPU Kota Banjar Mujiono menjelaskan pendaftaran badan ad hoc di jajaran KPU akan dilakukan secara online melalui Siakba, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, sebuah aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Menurut Mujiono, sebelum menggelar pendaftaran, pihaknya telah sosialisasikan Siakba Rabu 16 November. Kita sosialisasikan karena memang aplikasi ini memang aplikasi baru. Pada sebelum-sebelum memang ketika pendaftaran itu secara manual, sehingga pada Badan Ad Hoc untuk tahun 2024 ini kami mensosialisasikan tujuannya adalah peserta yang nanti akan ikut mendaftar sebagai anggota Badan Ad Hoc itu bisa mendapat informasi-informasi awal ketika nanti pendaftaran sudah mulai dibuka. Kalau peserta ini bisa mewakili dari 4 kecamatan inilah. Pendaftaran tanggal 20, kami masih menunggu juknis lebih lengkapnya kapan untuk bisa kita melakukan mulai pendaftaran. Mujiono menambahkan kebutuhan di Kota Banjar jumlah anggota PPK sebanyak 5 orang per kecamatan dan 3 orang untuk anggota PPS tiap desa atau kelurahan dengan persyaratan pendaftaran usia minimal 17 tahun, WNI berintegritas dan yang penting mempunyai spirit yang tinggi dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Budi Nugraha, salah seorang peserta, mengapresiasi sosialisasi penggunaan aplikasi berbasis website Siakba. Menurutnya, minimal ia mengetahui mekanisme tata cara pendaftaran PPK PPS. Minimal saya tahu mekanisme tata cara dan lain sebagainya itu kita tahu. Karena di sisi lain kita sebagai kontrol sosial, minimalnya kita secara pengetahuan itu tahu gitu kan. Harapannya ya mudah-mudahan kedepannya ini dengan adanya terbentuknya PPK PPS ini bisa melahirkan pemilu yang nantinya akan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nurdin Yana mengingatkan masyarakat agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan masing-masing. Nurdin saat apel kesiapsiagaan bencana beberapa waktu lalu juga berharap warga kembali menggiatkan siskamling menyusul intensitas curah hujan yang terus meninggi akhir-akhir ini yang berpotensi akibatkan bencana hidrometeorologi. Dikatakannya, sesuai Indeks Resiko Bencana Indonesia IRBI tahun 2021, Kabupaten Garut menduduki peringkat resiko bencana ke-36 dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia dan posisi keempat di Provinsi Jawa Barat. Kami juga mengingatkan agar seluruh masyarakat dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di lingkungannya masing-masing. Seperti hal-hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pembersihan saluran, drainase secara berkala, tidak mendirikan bangunan di daerah rawan bencana, serta senantiasa menjaga alam dan lingkungan. Kami juga menghimbau agar masyarakat dapat kembali mengaktifkan siskamling untuk melakukan pemantauan situasi di lingkungan, serta agar dapat senantiasa menjaga dan meningkatkan budaya gotong royong. Antisipasi terjadinya bencana alam maupun non-alami, Polres Tasikmalaya jalin sinergitas bersama seluruh pihak terkait dengan menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana alam di pendopo baru Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 15 November. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul yakin saat sampaikan sambutannya mengapresiasi pelatihan dan simulasi yang menghadirkan para pihak. Saya berkeyakinan ikhtiar untuk menyelamatkan rakyat kita itu sangat-sangat akan terbatas. Maka atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, saya haturkan terima kasih kepada segenap jajaran Polres Kabupaten Tasikmalaya
dan segenap narasumber yang sudah hadir dari berbagai lembaga, ada Basarnas dan lain-lain tentunya. Mudah-mudahan ikhtiar berkumpul kita di ruangan ini bisa menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan kepastian untuk seluruh masyarakat kita di Kabupaten Tasikmalaya. Pada bagian lain sambutannya, Cecep menyebut wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah rawan terjadi bencana, bahkan menduduki peringkat keempat kabupaten terbesar di Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 18 juta jiwa. Menurutnya, adanya kesiapan melalui pelatihan dan simulasi, nantinya masyarakat harus merasakan aman, nyaman, apalagi saat ini berdasarkan data terbaru bulan Oktober, di Kabupaten Tasikmalaya telah tercatat ada 248 titik lokasi rawan bencana. Sementara, Wakapolres Tasik Polisi M. Alan Haikal mengatakan kegiatan digelar guna mengumpulkan para pemangku kepentingan yang berkompeten terhadap penanganan bencana, mengingat Kabupaten Tasikmalaya termasuk wilayah yang cukup rawan bencana alam. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasi terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813 2424 5911 0813 2424 5911. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Jawa Barat Arifin Sujayana mengatakan sebaran kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Jawa Barat terkendali, bahkan sekitar 83% dari total hewan ternak di Jabar yang terjangkit PMK telah dinyatakan sembuh. Saat talkshow radio PRSSNI, Arifin juga menjelaskan masih ada 8 daerah yang memiliki kasus PMK, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kota Bogor, Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Bekasi, dan Kota Cirebon. Karenanya, ia himbau petani peternak di Jawa Barat agar lakukan vaksinasi hewan ternaknya bagi yang belum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir dalam rangka penanganan PMK ini. Posisi akhir sekarang kasus aktif sekitar 2%, dan ini adalah juga partisipasi bantuan dari kabupaten kota termasuk juga masyarakat para peternak. Dan saya memohon kepada Bapak Ibu para peternak, 1, vaksinasi harus segera dilakukan untuk yang belum. Yang sudah vaksinasi 1 kali, segera yang kedua. Kalau yang booster memang akan kita lakukan di tahun depan. Silahkan berhubungan tadi dengan hotline ataupun juga dengan Dinas yang bidang peternakan di Kabupaten Kota. Kedua, penandaan dan pemasangan eartag itu juga harus dilakukan karena itu menjadi syarat untuk lalu lintas hewan kemanapun, seperti peduli lindunginya di manusia, kan gitu. Pada bagian lain keterangannya, Arifin juga himbau peternak agar hubungi dinas terkait di kabupaten kota masing-masing jika membutuhkan obat-obatan bagi ternaknya. Kalau butuh sarana dan prasarana, itu obat, vitamin, disinfektan, dan macam-macam, silahkan hubungi dinas yang membidangi peternakan di kabupaten kota. Kita sudah distribusikan supaya imunnya terjaga. Kemudian yang keempat, bagi para peternak yang hewannya mati bangkar dan juga potong bersyarat, saya masih punya kuota 2.000. Segera daftarkan ke Isiknas melalui para petugas kesehatan hewannya, komunikasi koordinasi ke Dinas Peternakan di kabupaten kota. Dan terakhir, selain tadi bantuan dan macam-macam, perilaku hidup bersih tidak hanya dilakukan di manusia, tapi juga di kandang ternak. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI. Kilas Radio.